Aduh, hari ini aku bener-bener mood banget ngebahas topik ini, dimana topik ini emang udah sering banget aku bahas di video aku sebelumnya tentang kepercayaan diri. Kenapa topik ini menjadi topik yang sangat aku kuasain dan topik yang bener-bener aku sangat suka untuk bahas ini? Karena menurut aku perempuan yang percaya diri itu memiliki aura yang jauh lebih kuat. Kalau kamu misalkan jalan aja terus kamu merasa percaya diri, kamu bakalan memancarkan aura yang lebih cantik dibanding kamu jadi orang yang sangat malu. Pernah denger nggak sih kayak jangan nunduk princess, nanti mahkotamu jatuh gitu. Iya benar, kalau kamu terlalu nunduk, terlalu nggak ada kepercayaan diri, terus kayak merasa malu-malu, merasa semua orang perhatiin kamu ya, bakalan mahkota kamu jatuh. Secantik apapun kamu, sebaik apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa berani untuk natap mata orang, kayak semuanya tuh nggak ada gunanya, say. Jadi kali ini kenapa aku bakalan bahas itu? Karena aku bakalan ngerubah kalian menjadi seorang yang jauh lebih bijak lagi untuk menghadapi apa omongan orang, terus kayak jauh lebih percaya diri lagi, jauh lebih kayak self love-nya itu lebih kuat lagi ke diri sendiri. Kali ini kenapa aku bahas topik itu? Karena aku lihat banyak wanita yang kayak jalan aja tuh harus menunduk gitu, kayak nggak bangga, nggak percaya diri sama dirinya sendiri gitu, nggak ada apa ya, perasaan kayak memiliki sesuatu privilege yang harusnya dia tonjolkan. Tapi ya pemalu sih mungkin boleh-boleh aja, memang kita harus, perempuan emang harus punya malu, itu sangat wajar. But you know what, kamu kalau terlalu pemalu di zaman sekarang, terlalu nggak enakan, kamunya yang bakalan diinjak-injak sama orang. Karena kenapa? Orang yang nggak berani ngomong itu adalah orang yang bakalan selalu diremehin dan direndahin sama orang. Kamu nggak bakalan mau seperti itu kan? Kamu nggak mau jadi orang di tongkrongan yang paling kikuk gitu, yang paling kayak jadi kanebo kering gitu. Ayo coba tanamin mindset kamu kalau misalkan kamu tuh punya privilege. Gini, seorang yang punya kepercayaan diri itu bukan hanya tentang wajah yang cantik ataupun tubuh yang bagus, tapi tentang bagaimana cara pembawaan dia dalam menghadapi segala sesuatunya. Mungkin kamu adalah tipikal orang yang selalu merasa cemas, merasa malu, merasa takut dikritik. It's okay, buruk-buruknya kamu dikritik paling cuman omongan-omongan pedas yang gak bakalan ngerubah hidup kamu, yang gak bakalan ngasih kamu makan, yang gak bakalan ngurangin uang jajan kamu. Toh yang paling berperan dalam kehidupan kamu adalah kamu sendiri, diri kamu sendiri. Kalau kamu gak bahagia, kamu gak bakalan punya semangat untuk konsisten, untuk melakukan apapun itu, mau kerja, mau cari penghasilan lain, itu gak bakalan ada keinginan. Kenapa? Karena kalau misalkan kamunya down, kamunya gak semangat gara-gara perkataan orang, menurut aku itu adalah hal yang paling konyol. Kenapa? Karena kamu menghambat karir kamu sendiri hanya karena perkataan orang. Ingat, matahari aja yang udah banyak memberikan manfaat, tapi tetap aja ada orang yang gak suka sama sinar matahari. Padahal kita tahu sinar matahari itu banyak banget manfaatnya. Tapi kamu berusaha, tapi kamu harus tetap berusaha untuk menjadi sebuah matahari yang tetap bersinar walaupun ada orang yang gak suka sama kamu. Jangan pernah padamkan cahaya kamu hanya karena kritikan ataupun respon ataupun kayak omongan-omongan yang seharusnya tidak kamu dengar. Aku selalu bilang sama diri aku, lebih baik aku nggak tahu. Kalaupun aku tahu, sekuat apapun mental aku, kalau perkataan itu emang benar-benar nyinggung pada saat aku lagi down, pada saat hormon aku lagi nggak baik-baik aja dan mood aku juga lagi berantakan, itu bakal ngebuat aku down. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan omongan itu nggak langsung di depan aku, hanya dari mulut ke mulut, mending aku nggak usah percayain. Percaya sama aku, perkataan yang dari mulut ke mulut itu bakalan ditambah dan dikurangin. Orang bakalan tetap nggak suka sama kamu kalau memang dia orangnya yang nggak suka sama kamu. Tapi orang yang suka ataupun cinta sama kamu, meskipun sebanyak apapun kekurangan kamu, tetap ada celah sedikit kebaikan untuk kamu. Jadi jangan selalu
mengedepankan orang lain, karena menurut aku tuangkan semua self love ke diri sendiri dulu sebelum kamu menuangkan cinta ataupun kasih sayang kepada orang lain. Jangan terlalu menghabiskan waktu hanya untuk membuat orang lain terkesan, tapi faktanya diri kamu sendiri itu belum bisa terkesan sama kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu baik, ibaratkan sebuah bunga yang mekarnya cantik, wangi, pokoknya semerbak banget gitu. Percaya sama aku, kupu-kupu maupun kumbang dan lain-lain bakalan datang menghampiri. Gak harus kamu yang pergi menaruhkan diri, aku tuh harum, aku tuh wangi, aku tuh cantik. Enggak, kamu cukup diem, duduk like a princess, orang bakalan datang sama kamu. Jadi intinya apa? Kamu hanya perlu menyenangkan diri kamu sendiri. Kamu hanya perlu memberikan energi positif sama diri sendiri sebelum kamu membaginya sama orang lain. Please jangan mau kayak terpengaruh sama perkataan orang. Ya emang ini basi banget sih, kayak orang nggak bakalan ngasih kamu makan. Tapi ingat, orang itu bener-bener nggak ada apa ya, lebih ke kayak nggak ada sangkut pautnya sama kehidupan kamu. Yang paling bertanggung jawab sama kehidupan kamu adalah kamu. Paling buruk kalau misalkan kamu melakukan kesalahan, paling dikritik itu cuman kayak kritik yang dia pengen. Jadi ada dua jenis kritik. Ada memang kritik yang membangun, kalau kamu mandangnya lebih ke positif. Dan kalau misalkan kamu mandangnya ke arah negatif, kamu bakalan merasa kayak kritiknya itu bakalan menurunkan kamu. Dan kalau kamu ngambil pandangan ke kritikan itu adalah hal-hal yang berbau negatif, percaya sama aku, keahlian kamu sekarang bakalan down gara-gara kritikan itu. Jadi jangan buat diri kamu yang udah bersinar, yang udah punya kepercayaan diri, harus jatuh gara-gara sebuah identitas yang dibuat orang lain yang tidak bertanggung jawab dan membuat mental kamu down. Jadilah orang yang kuat secara fisik dan kuat secara mental. Kenapa selalu aku tekankan untuk pergi ke pusat kebugaran? Karena kekuatan fisik yang kamu miliki bakalan berpengaruh sama mental kamu. Orang yang rajin olahraga, pemikirannya tuh jauh lebih bersih dibanding orang yang hanya tidur dan nge-scroll TikTok. Percaya sama aku. Jadi please jangan terlalu banyak buang waktu hanya untuk natap layar, karena ini tuh kehidupan nyata. Kamu nggak bisa melarikan diri terus menerus. Ayolah kawan, jangan terlalu kayak ada masalah dikit pergi healingnya atau travelingnya itu ke sosial media. Kamu tahu nggak, masalah kamu cuman berhentinya sesaat, abis itu tetap ada kan. Gak bakalan pernah hilang kalau kamu nggak lanjutin di kehidupan yang sekarang, yang nyata ini. Jangan terlalu mencemaskan masa depan, menyesali masa lalu. Ayo hidup di dunia yang sekarang, di dunia kenyataan sekarang. Jangan mau terkontaminasi sama hal-hal yang ada di layar kamu ini. Aku juga adalah orang yang tidak menampakkan segala sesuatunya di layar. Jadi jangan terlalu percaya dan jangan selalu terima informasi yang kamu dapat dan kamu lihat langsung masuk di kepala kamu. Kamu harus filter. Kamu harus pisahin mana yang baik, mana yang membangun, mana yang merusak, dan mana yang membuat kamu down. Yang menjadi orang yang selalu mau jangan jadi orang yang selalu mau dikendalikan sama mood ataupun kayak algoritmanya sosial media. Jadi kalau misalkan semuanya sedih, kamu juga ikutan sedih. Please, jadilah orang yang kuat secara mental dan fisik. Jadilah orang yang selalu percaya diri. Karena apa? Kamu memiliki itu, kamu memiliki kecantikan, kamu memiliki kebaikan, kamu memiliki value yang harus kamu tonjolkan. Oke, kamu bolehlah malu-malu, tapi please deh jangan terlalu malu-maluin diri sendiri hanya untuk kayak menghargai orang lain, takut dikritik. Di usia muda, melakukan banyak kesalahan itu adalah hal yang sangat wajar dan bisa dikompromi. Jadi jangan jadi orang yang takut banget untuk melakukan kesalahan, karena tahu nggak, dari kesalahan itu kita belajar banyak hal. Kamu gak bakalan belajar apapun kalau kamu nggak tahu kamu kurangnya di mana. Dan kesalahan itu yang bakalan ngajarin kamu. Kalau kamu nggak bisa dengerin perkataan orang, kalau kamu nggak bisa dinasehatin dengan kata-kata, percaya sama aku, kenyataan ataupun peristiwa yang bakalan negur kamu. Dan kamu bakalan lebih cepat belajar dari itu semua. Cukup dari itu semua, cukup itu dulu ya. Kok aku jadi kayak pengen marah gitu hari ini ya. Aku marah sama orang yang terlalu pemalu dan aku nggak suka sama orang yang terlalu pemalu. Jadi kamu harus percaya diri. I love you.